Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menampilkan foto-foto waktu pulang kampung ke Magelang tahun 2017. Kali ini saya tampilkan foto-foto suasana pagi, bermain bentik, bermain ketop selfie keragilan, bermain coretan, bermain di pinggir desa, berkunjung ke tempat wisata Pondok Setumbu, bermain ke Muntilan, dan terakhir bermain ke Keraton Ratu Boko. Saat di kampung halaman, hal yang paling saya sukai adalah jalan-jalan pagi bersama keponakan-keponakan, menikmati pemandangan alam yang sungguh luar biasa, menikmati sejuknya pagi, dan mumpung belum dibangun jalan tol yang direncanakan oleh pemerintah melewati daerah ini yang akan menghalangi pemandangan sunrise atau memandang Merbabu dan Merapi. Tapi pastinya tetap mendukung pemerintah ya, karena jalan tol itu penting agar akses menuju ke tempat-tempat wisata itu lebih mudah dan cepat. Seperti saya pada saat pulang kampung nanti waktunya akan lebih singkat dari yang biasanya 7-8 jam, mungkin tidak sampai 5 jam sudah sampai ke rumah. Pagi itu saya jalan-jalan ke pinggir desa yang menuju ke arah desa Pagersari. Nanti saya pun akan melewati desa Sirat yang akan menuju ke tempat saya sekolah waktu SD dulu. Jadi mengenang masa-masa waktu saya masih kelas 1 sampai kelas 6, sekitar tahun 80 sampai tahun 88. Betul. Asik ya. Dulu namanya SD Negeri Mungkit 3. Di tempat saya mengambil foto ini direncanakan akan dilintasi jalan tol dari Bawen menuju ke Yogyakarta. Entah jadi atau enggak ya. Sabil dan Adin berlatih pencak silat. Seru ya. Aku nggak mau jalan sama kamu. Kenapa? Kamu nakal. Enggak, aku udah tobat kok. Betul. Oke, kalau gitu kita jalan bersama lagi yuk. Yoi. Saya pikir Lexus pintar ya. Dia mengunggah foto ini agar pada saat besar nanti aku bisa melihatnya lagi. Setelah jalan pagi, saya kumpulkan adik-adik untuk mengikuti lomba bentik. Novi, Rosa, Ipah, dan Nisa, mereka sudah siap. Kamal, Irwan, Hirni, Sabil, Nova, dan Ade sudah terbiasa malang melintang di dunia perbendian. Mereka pun ikut memeriahkan acara lomba ini.
Kira-kira siapa yang menang ya? Nah, acara pun selesai. Pemenang adalah angka tertinggi dari permainan ini. Mas Nu pun membagikan hadiahnya kepada adik-adik. Semua ikut bergembira. Yang menang maupun yang kalah tetap mendapatkan hadiah. Lesus, aku tambah itu hadiahnya. Arep angge tuku motor Honda Ninja. Lomba pun selesai. Kalah menang, yang penting happy. Karena liburan masih lama, saya pun pergi ke tempat-tempat wisata. Saya pun pergi ke yang namanya Top Selfie Kragilan. Nama ini muncul dari hasil rembuk masyarakat Dusun Kragilan, Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyadari hutan pinus yang selama ini mereka anggap biasa saja ternyata disukai wisatawan. Banyak yang datang untuk melakukan pre-wedding atau sekedar selfie dan bergembira. Halo mak, kirimin aku duit dulu ya 3 juta. Aku mau beli goring, aku mau bikin megono. Oh iya, saya kirim. Top Selfie Kragilan mulai berkembang sekitar tahun 2015. Awalnya belum terkelola. Wisatawan yang datang hanya berfoto di lorong jalan hutan pinus. Belum ada tarif resmi parkir, meskipun beberapa warung sederhana sudah mulai muncul. Sekarang, Top Selfie Kragilan jauh lebih tertata dan punya banyak fasilitas pendukung. Dari arah Jogja maupun Magelang, letak hutan pinus ini sekitar 5 km dari Ketepas ke arah atas atau ke jalan menuju tempat wisata Kopeng. Pada waktu sore hari, saya pun mengadakan lomba coretan. Lomba pingsut, siapa yang kalah pingsut, dia akan dicoret pakai angus. Dokter Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Pada suatu pagi, saya mencoba mencari tempat untuk berfoto yang bagus, kira-kira di mana ya. Jadi temanya foto itu suatu kebun yang tertembus sinar matahari dengan kabut tipis menyelimuti. Dan akhirnya saya pun menemukannya. Tempat ini di samping rumahnya Yutin atau Mbah Tin. Ini adalah jalan keluar menuju ke persawahan.
Akhirnya saya pun mengajak Tio dan Adin untuk dijadikan objek foto ini. Pada suatu pagi saya mengajak Riz dan Faizal. Mereka bertanya, "Arep nanti to?" "Ke Pondok Setumbu." "Ngendi to kuwi?" "Lah kowe iki piye to wong Londo wong Inggris wis tekan kono adewe jengkrung ning omah. Yo mangkat." Nah, ternyata benar. Setelah sampai sana, ternyata banyak turis asing yang sudah menunggu di sana. Mungkin bersubuhan langsung do mangkat yo. Nah, Bukit Pondok Setumbu ini merupakan salah satu spot terbaik untuk menyaksikan sunrise dengan latar Gunung Merapi dan Merbabu. Dari tempat ini, wisatawan juga bisa melihat megahnya Candi Borobudur di pagi hari yang terkurung lautan kabut. Nah, mereka udah siap mempersiapkan kamera masing-masing. Tukino, Tukimen, Tukiem, Tukijem sudah standby menanti sunrise. Lanti kok suwi yo, wah jan aku ki selak dikon matun ya romboke. Iya yo, jan nanti piye iki? Aku yo jane mau kon nyosrok karo bapak. Oh iya, aku malah kon matun. Pondok Setumbu merupakan sebuah bukit setinggi kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut yang terletak di gugusan pegunungan Menoreh. Dulunya tempat ini merupakan ladang penduduk. Namun setelah seorang fotografer mengabadikan gambar sunrise Borobudur nan epik dari tempat ini, orang-orang pun berdatangan untuk mengunjungi tempat ini guna menyaksikan sunrise. Eksotisme pemandangan mentari yang terbit di pagi hari selalu menjadi magnet yang memukau bagi para wisatawan. Karena itu tak heran jika tempat-tempat wisata yang menyajikan pemandangan sunrise selalu ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan Borobudur di kala fajar disarankan untuk tiba di tempat ini sebelum pukul 5 pagi. Dari parkiran yang ada di kaki bukit, wisatawan harus trekking sekitar 15 menit untuk mencapai puncak dengan rute berupa jalan makadam dan tanah. Bagi yang tidak kuat trekking hingga ke puncak, tak jauh dari tempat parkir terdapat gazebo di mana wisatawan sudah bisa menyaksikan Borobudur dari kejauhan. Tapi ojo lali atuse. Tapi kayak aku pas rono kuwi kayane rong atus ding. Selain bisa menyaksikan mentari yang menyembul perlahan dari Gunung Merapi atau Merbabu, wisatawan juga bisa menyaksikan kemegahan Candi Borobudur dari ketinggian. Tentu saja ini menjadi keuntungan tersendiri. Tak heran jika akhirnya Pondok Setumbu menjadi lokasi favorit menyaksikan sunrise bagi wisatawan asing dan juga spot favorit dari para fotografer. Sampai di sana saya bertemu dengan banyak turis asing, termasuk yang satu ini, dia dari Belanda. "Yuk, engkau mampir nang omahku ya?" "Gah. Asem mo."
Syukur. Bali weyo. Sik tak sirami sik ana pejabat saka Cirebon teko. Wah ben resik iki isin aku nek reget. Magelang saat ini menjadi kota wisata yang semakin banyak jadi incaran wisatawan lokal dan mancanegara. Selain keberadaan Candi Borobudur sebagai daya tarik utama, Magelang juga punya beragam destinasi menarik. Mulai dari budaya, kuliner tradisional, pemandangan alam yang memukau, situs-situs purbakala hingga aneka pusat kerajinan yang tak ditemukan di tempat lain. Satu di antaranya adalah pusat kerajinan pahat batu Muntilan. Seni pahat batu Magelang sudah tersohor sejak zaman dahulu kala. Seni pahat batu di Magelang juga menjadi tradisi turun-menurun. Jika kamu berjalan dari kota Magelang menuju Yogyakarta, kamu bisa menemukan banyak pengrajin pahat batu di kanan kiri ruas jalan Magelang Yogyakarta. Berbagai jenis patung, batu pahatan, ornamen dinding hingga relief dengan ukuran beragam yang bisa kamu temukan di pusat kerajinan pahat batu Muntilan. Bukan cuma benda seni saja, pahat batu Muntilan juga membuat alat-alat dapur, misalnya cowek atau cobek. Wah, aku nek nang Muntilan tuh kok kecowek yo. Buat apa tuh bu? Nutuk kowe kuwi nek manut. Walah bu, aku ki manutan kok. Nah, setelah itu saya jalan-jalan ke Candi Ratu Boko atau disebut situs Ratu Boko. Ini adalah bukti dari peninggalan sejarah negeri ini. Mengapa bisa disebut dengan situs? Karena Ratu Boko adalah reruntuhan dari sebuah istana dan bangunannya pun tidak ada yang menyerupai candi. Tempat ini pun juga bisa disebut dengan Keraton Ratu Boko. Menurut prasasti Abayagiri Wihara yang mempunyai angka 792 Masehi, situs Ratu Boko merupakan tempat Rakai Panangkaran yang mengundurkan diri dari Raja Mataram karena membutuhkan sebuah ketenangan. Kemudian, Rakai Panangkaran membangun sebuah wihara yang disebut Abayagiri Wihara. Ada pula sebuah cerita yang berkembang bahwa Ratu Boko ini diambil dari sebuah nama yang juga mengacu pada ayah dari legenda Roro Jonggrang. Cerita ini sudah berkembang pesat di kalangan masyarakat sekitar. Keraton Ratu Boko sudah digunakan pada masa dinasti Sailendra. Situs Ratu Boko merupakan peninggalan agama Buddha karena Rakai Panangkaran diketahui beragama Buddha. Hal ini diketahui dengan adanya Arca Dhyani Buddha, tetapi situs ini pun bisa juga disebut dengan situs peninggalan agama Hindu dengan ditemukannya Arca Durga, Yoni, dan Ganesha. Situs ini berada di atas bukit dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Bisa dibilang kawasan ini adalah sebuah kawasan keraton yang cukup lengkap di antara keraton Jawa lainnya, di mana komplek bangunan ini cukup lengkap, terdiri dari pintu gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, dan juga pagar pelindung. Tapi pada saat kesana waktu itu dalam keadaan kemarau, jadi kelihatan kering. Padahal sebenarnya di sini kalau dalam keadaan musim hujan itu terlihat sejuk, rumputnya hijau. Untuk menikmati pemandangan ini bisa dengan duduk di kursi-kursi yang disediakan oleh pihak pengelola. Dari sinilah wisatawan semua bisa melihat keindahan dari atas ketinggian ini. Kursi-kursi ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai spot foto sobat traveler semua. Ya teman-teman pemirsa, jadi foto ini saya unggah agar tidak cuma saya saja yang menikmati, teman-teman juga bisa menikmati semua hasil jepretan pada waktu itu. Dan saat ini juga saya tengah mengisi waktu untuk mengikuti anjuran pemerintah, yaitu di rumah saja atau nang omah wae. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang berduka ya. Sebanyak 8.607 orang positif corona dengan kematian 720 orang.
kita berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan kita kembali ceria. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.